Ya, tinggal 1 menit lagi. Selamat datang. Gimana Mbak Moderator? Banjarmasin apa lagi liburan atau Balik ke masing-masing daerahnya. Oke. Acara Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Kamus periode 2020-2021 Kanda Ahmad Suni Ridho. Yang terhormat Ketua Pelaksana Let's Talk Dialog Virtual Nasional Muhammad Hafiz. Yang terhormat Pemateri Let's Talk Dialog Virtual Nasional Kanda Hikam Hulwanullah dan para peserta Let's Talk Dialog Virtual Nasional pada hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga acara yang kita laksanakan ini akan berlangsung dengan lancar hingga akhir. Baik, saya Mona Aligna selaku moderator pada dialog virtual kali ini akan memandu acara hingga selesai. Adapun rangkaian acara 3 sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka acara kali ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Baik, sebelum masuk ke penyajian materi, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dekat pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Kak Hikam Hulwanullah, atau yang akrab disapa dengan Bang Hikam. Kelamin laki-laki, institusi rumah UIN Maulana Malik Ibrahim. Alamat institusi Jalan Gajayana nomor 50 Malang. Alamat rumah lingkungan 6 Kelurahan Melendeng, Kecamatan Pal 2, Manado, Sulawesi Utara. Alamat email beliau hikam-hulwanullah@yahoo.com. Adapun identitas pendidikan beliau. Yang pertama SDN 54 Manado 2003 sampai 2009. MPS IMMIM Makassar 2009 sampai dengan 2010. Selanjutnya MTS Sunan Ampel Doko Blitar 2009-2010. MTSN Unggulan Manado 2009-2012. Man Model 1 Manado 2012-2015. IAIN Manado Mutasi 2015-2016. Pengalaman kerja akademik beliau yaitu penelitian di Mahkamah Konstitusi Indonesia 2019, penelitian di DPD RI Indonesia 2019, magang di Seksi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 2019. Adapun kemampuan berbahasa beliau, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Profesional beliau antaranya Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri Himpunan Mahasiswa Indonesia 2017-2020, Ketua Komunitas Debat Hukum LADIC, Laboratorium Pengembangan Minat dan Bakat Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, Ketua Studio Seni Al-Quran At-Tanwir Model Manado. Pencapaian prestasi beliau
Itu salah satunya juara satu tingkat nasional antar pendidikan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Juara 3 debat konstitusi tingkat nasional antar universitas UIN Wali Songo Semarang tahun 2017. Lulusan terbaik hukum tata negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Adapun seminar konferensi 2020 tentang hukum berjudul Pro dan Kontra dari Undang-Undang COVID-19 nomor 1 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh program studi di Universitas Pancabudi Medan. Pembicara di Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional IAIN Manado 2020 berjudul Polemik Mahasiswa PTKIN. Pembicara pada diskusi umum laboratorium komunitas debat kepentingan dan pengembangan bakat di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang polemik pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir pembicara pada di bulan Ramadan dan masa pandemi COVID-19. Ya, itu tadi adalah sekilas CV pemateri dari beliau. Luar biasa sekali ya. Baik, selanjutnya adalah oleh Bang Hikam tentang mengurai polemik RUU HIP atau yang kita kenal dengan rancangan Undang Haluan Ideologi Pancasila di tengah pandemi. Namun sebelum itu, saya akan memberikan sedikit kata pengantar bahwa seperti yang kita tahu RUU HIP atau yang kita kenal dengan rancangan Undang Haluan Ideologi Pancasila ini merupakan salah satu kontroversial. Lantaran RUU ini berhasil menyita perhatian publik dan substansinya pun mendapat pro dan kontra dari berbagai elemen polemik RUU HIP di tengah pandemi ini. Baik, langsung saja saya akan serahkan kepada Bang Hikam. Dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inklusif dan progresif dalam melihat problem bangsa dan teman-teman yang join di IG Live ini. Oke, jadi tadi saya koreksi ya, saya bionya bukan PBHMI tapi pengurus besar pelajar Islam Indonesia. Oke, teman-teman media online yang insya Allah juga nanti di sini nanti akan diterbitkan di media cetak dengan judul RUU Haluan Ideologi Pancasila di antara kebangkitan. Tulisan saya itu, moderator dan teman-teman yang lain, saya kemudian mencoba melihat secara komprehensif. Jadi argumentasi komprehensif ini bukan berarti saya tidak bukan berarti saya juga menyepakati itu. Tapi memang melihat memang sejatinya polemik itu wajar. Ketika kebijakan lahir, itu pasti akan mulai pro dan kontra. Kemudian kemarin undang-undang minerba yang sudah disahkan, dan sekarang akhirnya kita masuk pada undang-undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Yang banyak mengatakan kan tidak ada tendensi jelas. Apa sebenarnya urgensi di balik haluan ideologi Pancasila gitu. Kita sementara bingung di dalam keadaan terhimpit ekonomi di tengah pandemi, banyak PHK dan lain sebagainya. Sementara mungkin perguruan tinggi agama Islam yang tidak mendapatkan diskon UKT ya, saya nggak tahu kalau di UIN Banjarmasin, tapi di beberapa UIN yang lain itu terasa. Itu kenapa kemudian parlemen sibuk dengan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Masyarakat kemudian menunjuk pro dan kontra jelas. Pro dan kontra masyarakat ini dalam tulisan saya bilang dua indikasi. Indikasi yang pertama ini merupakan salah satu tanda nalar kritis sensitivitas masyarakat itu telah meningkat. Sehingga masyarakat mengandung kepentingan secara kemaslahatan dari masyarakat. Atau yang kedua, indikasi tanda yang kedua adalah polemik yang terjadi di belakangan ini
merupakan keteledoran atau sesuatu yang menggambarkan ada ketidakbecusan pemerintah. Sebenarnya haluan undang RUU, haluan ideologi Pancasila atau isu konstituen dengan kelompok masyarakat, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, bahkan forum komunikasi TNI sama Polri saja, purnawirawan TNI sama Polri saja itu mengecam dengan tegas dan keras. Ini berarti ada sesuatu tanda, ada warning di sini, ada sesuatu yang aneh sehingga kelompok-kelompok besar tadi itu menyuarakan aspirasi menolak dengan tegas RUU ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat, kecacatan pertama adalah kecacatan prosedural. Dan kecacatan yang kedua adalah kecacatan substansial. Kita coba untuk masuk pada kecacatan prosedural. Maksudnya bagaimana, Bang? Kecacatan prosedural di sini yang kita bisa lihat, yang pertama adalah kita riset ke berbagai macam media yang memberitakan, bahkan pernyataan-pernyataan anggota dewan, semua menutupi seakan-akan menutupi bahwasanya RUU ini diusulkan oleh sesuatu dengan karena substansi adanya DPR, ya, DPR duduk di parlemen hari ini itu karena mewakili aspirasi masyarakat. Itu namanya konsep demokrasi, mewakili masyarakat aspirasi. Jadi mereka berbicara, mereka mengusulkan pendapat, mereka memutuskan sebuah permasalahan, memutuskan atau melahirkan sebuah produk hukum, itu sejatinya merupakan representasi, merupakan ejawantah rakyat atau masyarakat. Lucunya, ketika ditanya siapa yang mengusulkan, tidak ada yang menyampaikan siapa yang mengusulkan RUU itu. Kan? Ini berarti seakan-akan masyarakat tidak dilibatkan dalam keterbukaan informasi secara konkret siapa yang mengusulkan. Kalau kita lihat diberitakan ini merupakan usulan balik, tapi kalau kita lihat pernyataannya Cak Awi, Ahmad Baidowi, dia menjelaskan bahwasanya di beberapa media menjelaskan bahwasanya ini merupakan usulan dari Partai PDI. Nah, kegagalan yang kedua adalah kalau misalnya ada hal yang menarik. Yang pertama yang mengusulkan adalah PDIP. Yang memimpin rapat, yang menjadi rapat, itu adalah Rihip Pitaloka yang merupakan kader PDIP juga. Yang ketiga, kalau dasar atau alasan pertama adanya RUU ini untuk memperkuat BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimana ketuanya adalah Megawati, maka ada tendensi di antara ini. Opini publik seakan-akan memaksa untuk memberikan kesimpulan bahwa ada sesuatu yang ganjal dalam RUU ini. Akan mencoba menyimpulkan fakta-fakta yang ada dari premis keadaan yang ada menjadi sebuah kesimpulan baik berbentuk kesimpulan politis maupun kesimpulan universal dalam RUU. Yang ketiga adalah kalau teman-teman merujuk pada laman resmi DPR RI, kita bisa lihat di situ prosedural atau proses-proses pembahasan. Terakhir yang saya lihat pembahasan sudah 6 kali rapat. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di lamannya. Ini menarik. Rapat tertutup itu sekali lagi kita bicara terkait konsep dasar keterwakilan di sini. Kita sebagai masyarakat dan DPR yang kita utus untuk berbicara di parlemen, mereka membahas produk-produk hukum yang nantinya itu akan diberlakukan. Ini kelucuan atau keganjalan atau kecacatan prosedural yang saya sebutkan tadi. Dan ada satu rapat yang terbuka, tapi tidak jelas pembahasannya di dalam risalah sidangnya itu, dalam risalah pembahasannya tidak jelas apa yang dibahas. Nah, ini teman-teman bisa akses untuk mencari tahu. Dari sini, dari secara prosedural saja, secara formil saja, ada hal yang aneh dalam pembahasan. Seakan-akan ada yang ditutupi dan seakan-akan ada sebuah kepentingan yang ingin digolkan dalam RUU ini di tengah perhatian masyarakat yang
seperti ini. Itu secara prosedural teman-teman moderator. Kita lihat secara substansial. Ini yang menjadi sangat polemik di tengah masyarakat. Bayangkan organisasi MUI saja itu sangat frontal dari wilayah-wilayah, kemudian bottom up ke atas menolak tegas undang-undang ini, RUU ini. Yang pertama jelas teman-teman kalau bicara ya, kalau baca media dan hasil di dalam draft rapat itu, yang paling menjadi poin polemik adalah tidak adanya TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 di dalam konsideran. Nah, ini penting. Kalau kemudian atau bahasanya Bang Basrawi adalah RUU pembinaan haluan ideologi Pancasila, tapi faktanya di sini dituliskan adalah RUU haluan ideologi Pancasila. Yang menjadi pertanyaan, kita berbicara rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tetapi menegasikan, kita mengkerdilkan, kita menghilangkan, padahal TAP MPRS ini tuh kental dengan nilai kolektif historis dari mempertahankan ideologi Pancasila yang dirongrong oleh kepentingan komunis. Ini yang menjadi salah satu polemik besar dituntut atau ditolaknya RUU. Kita mau bicara Pancasila, tapi kita menghilangkan salah satu poin sejarah besar. Bagaimana Pancasila kembali dijadikan sebagai ideologi yang kedua, kalau teman-teman baca RUU-nya, draft RUU-nya itu, pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan tentang pokok pikiran Pancasila itu terdiri dari trisila, sosio nasional, sosio ekonomi, sosio demokrasi, sosio nasional, sosio demokrasi, sama cepat. Oh, ketuhanan kok ditaruh di bawah. Oh, ini. Jadi saya memperhatikan masyarakat itu memberikan kesimpulan bahwasanya beberapa bahwasanya RUU ini bermasalah karena di dalam pasal 7 ayat 2 itu ada redaksi ketuhanan ditaruh pada poin yang terakhir. Seakan-akan ini konsep baru yang dibuat. Padahal begini, fakta sejarah. Benar, memang konsep trisila dan ekasila gotong royong itu memang sudah ada sejak pidato 1 Juni Bung Karno. Kalau kita lihat literatur sejarah, itu benar. Jadi Soekarno memberikan sebuah pilihan gagasan, bahkan itu ada yang mengatakan dalam beberapa literatur sejarah itu merupakan betul-betul pengkristalan. Dari Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila. Itu benar secara fakta sejarah. Tetapi di dalam perspektif hukum tata negara atau dalam perspektif seperti teman-teman ketika di rapat ya, teman-teman dalam rapat kemudian menyampaikan pendapat satu-satu terkait sebuah perencanaan program atau kegiatan, itu namanya pendapat subjektif. Karena kalau kita bicara terkait siapa yang mendirikan atau memberikan pandangan pertama terkait konsep dasar negara yang ditanyakan oleh Radiman Widioningrat dalam rapat DPUPK itu, yang pertama itu sebenarnya M. Yamin pada tanggal 29 Mei. Kemudian Prof. Supomo tanggal 31 dan akhirnya di akhir 1945. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat siapa yang mengemukakan dulu pandangan terkait ideologi bangsa, gagasan terkait dasar bangsa, sebenarnya sudah Muhammad Yamin dari dulu. Tapi kemudian setelah Soekarno menyampaikan pendapat, kemudian dibahas lagi dalam panitia kecil, panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Di situ lahirlah yang namanya Gentleman Agreement atau Piagam Jakarta yang kita kenal konsensus bersama dalam rapat tersebut. Nah, akhirnya yang dipegang disepakati dasar negara itu adalah dalam Piagam Jakarta, tetapi ini kemudian belum mengikat karena dia tidak bersifat konstitusional. Disahkannya atau ditetapkan
menetapkannya menjadi sebuah prinsip dasar negara secara konstitusional itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Memang sebuah branding Pancasila lahir 1 Juni itu ada unsur politis, ada juga unsur historis di dalam. Karena memang kita lihat di sini pasti ada tendensi partai, ada tendensi para, kita bicara secara keilmuan ya, secara fakta-fakta yang ada ya, kita bicara terkait kepentingan pendiri dan segala. Apalagi kalau kita lihat hari ini, partai yang mendominasi atau menguasai negara adalah PDI yang punya tendensi ke situ. Tapi teman-teman, yang saya kemudian ingin sampaikan adalah sebenarnya bagaimana sih konsep Ekasila dan Trisila ini? Kalau kita melihat beberapa tulisan Bung Karno ya, mulai dari tafsir posisi, kita lihat terkait dalam pidato Bung Karno itu, kita bisa lihat bukunya Bung Hatta itu tentang pengertian Pancasila tahun 1989. Dia menjelaskan bahwasanya sebenarnya begini, terkait posisi Tuhan, ketuhanan di poin pertama atau terakhir, itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena bisa juga poin ketuhanan di paling terakhir itu menandakan bahwasanya itu sebagai dasar dari poin-poin di atas. Bisa saja. Atau bawah. Itu kalau dalam pandangannya Bung Hatta. Tapi yang menjadi menarik itu sejarah pada tahun sekitar tahun mungkin Kak Hikamnya sedang ganggu. Mohon maaf. Karena ada masalah mungkin dari Kak Hikamnya, ada kendala jaringan. Baik, kita tunggu. ada apa? Suaranya nggak kedengeran. Jaringan kakak mungkin. Jaringan saya ya. Soalnya di sini jaringannya bagus kok. Tes. PDI. Oh ya. Jadi terkait Pancasila lahir tanggal berapa, sebenarnya banyak ditunggangi oleh kepentingan politis tadi yang saya katakan, baik dari kubu politik PDI maupun yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat sejarah Orde Baru, kan pemerintah Orde Baru itu saya katakan secara pandangan sejarah historis seperti demikian. Yang menjadi juga tendensi kenapa masyarakat secara umum menolak pasal 7 ayat 2, Pancasila bisa terkristal menjadi Trisila dan Ekasila, ada sejarah konstituante waktu itu pembahasan terkait perubahan undang-undang, pembentukan undang-undang baru. Di dalam rapat tersebut terbagi 3 kubu, 3 blok. Blok nasionalis, di situ ditonjolkan oleh PKI dan PNI, Partai Nasional Indonesia, dan kubu Islam, di situ ada Partai Masyumi, NU, dan Partai Syarikat Islam Indonesia, dan ada kelompok blok sosial ekonomi.
gotong royong, di mana sebenarnya makna gotong royong yang mereka maksudkan sama seperti konsep mereka satu rasa sama rasa setara gitu. Ini kan konsepnya PKI. Makanya kenapa sampai masyarakat berbondong-bondong menolak? Karena seakan-akan dari Pancasila kemudian terkristal menjadi Trisila yang ketuhanannya di bawah, kemudian disubstitusi kembali, dikristalkan kembali menjadi Ekasila atau gotong royong. Ini serupa dengan kegelisahan opini publik tadi. Dan yang terakhir adalah pasal 44, di mana redaksinya adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam haluan ideologi Pancasila. Ini yang terjadi, akan timbul sebuah klaim bahwasanya presiden adalah Pancasilais, dan orang yang berseberangan dengan presiden itu adalah tidak Pancasilais. Nah, ini kan menjadi klaim sepihak. Jadi wajar saja kalau praktisi-praktisi itu menolak dengan tegas karena memang kental dengan unsur politik di dalamnya. Sangat kental dengan unsur politik. Saya rasa itu dulu pengantar dan pemantiknya. Kita akan diskusi dengan mungkin sanggahan, tanggapan, atau respon dari teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Bang Hikam. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Saya rasa teman-teman sudah banyak memiliki pertanyaan yang ada di pikirannya. Jadi supaya diskusi ini lebih santai, mungkin teman-teman bisa juga ketika sudah dijelaskan materi, ingin menyanggah, kami persilahkan. Ya, seperti yang sudah kami share di grup, jadi silakan kepada teman-teman untuk 3 orang penanya dulu ya, kuotanya untuk memberikan pertanyaan dengan format nama underscore pertanyaan. Ya, dipersilahkan kepada teman-teman. Ya, udah makan semua ini kan, jangan sampai nanti diskusinya belum makan kan, jadi. Ada yang baru bangun kah? Baik, sambil kita tunggu teman-teman. Oke, sudah ada? Belum muncul, mungkin lagi mengetik. Oke. Jadi juga moderator sambil menunggu yang bertanya, saya juga jelaskan bahwasanya dalam pendekatan hermeneutik kan, konsep itu yang berhak menjelaskan adalah siapa yang memberikan konsep. Dalam pendekatan ini, ketika kita melihat konsep Ekasila dan Trisila yang disampaikan oleh Soekarno dalam beberapa literaturnya seperti Kapitalisme Bangsa Sendiri 1932, di buku situ dijelaskan bahwasanya jangan sampai kemudian kita mendefinisikan sosioekonomi, sosiodemokrasi dan sosionasionalisme oleh Soekarno di mana sebagai masyarakat, dan masyarakat di situ itu yang digambarkan oleh Soekarno adalah proyeksi atau representasi masyarakat Indonesia pada zaman kolonial yang tertindas, terjajah, terdiskriminasi, sehingga nilai filosofi dari demokrasi itu adalah bagaimana demokrasi berjalan di atas kepentingan masyarakat yang tertindas. Kebangsaan kita diwarnai oleh kebangsaan yang keningratan atau berjuis. Makanya sosionasionalis itu adalah konsep sifat atau karakteristik nasional yang sekali lagi mementingkan kepentingan masyarakat yang tertindas. Tetapi sekali lagi kita harus lihat secara komprehensif kan, bahwasanya pasal 3 ayat 2 ini merupakan betul-betul ada tendensi yang dibalik dari itu. Jadi teman-teman mungkin ada pandangan atau ingin diskusi lebih lanjut, saya rasa kita lihat di pemicu pertanyaan. Ya baik, ada yang ingin bertanya?
Sekali lagi bagi yang ingin bertanya agar menuliskan atau jangan-jangan yang bertanya belum masuk ini? Sudah masuk, Pak. Mungkin lagi ngetik panjang pertanyaannya. Mbak moderator, suaranya kurang keras, Mbak. Mungkin headsetnya ketutup sama hijab. Tes sudah kedengaran kah? Baik, kita masih menunggu peserta yang bertanya. Kita berikan kepada tiga kuota penanya dengan format nama underscore. Wah, sudah ada nih yang bertanya. Atas nama Bramanda Sajiwo S. Saya mau tanya, pendapat Babang Hikam soal pendapat Pak Refli bahwa RUU HIP ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kira-kira juga siapa Presiden 2024? Terima kasih. Wah, ini ada unsur spoiler. Atensi dari teman-teman mahasiswa hukum juga dari berbagai kampus, termasuk kampus yang bergengsi juga seperti UGM. Jadi Bram, teman saya, rekan saya, kalau lihat pendapat Refli Harun, sebenarnya dia punya argumentasi bahwa BPIP atau jangankan RUU HIP, BPIP pun sebenarnya tidak penting menurut Refli Harun karena akan terjadi di sini presiden dan jajarannya sebenarnya harus melaksanakan program kerja, melakukan tindakan-tindakan atau melaksanakan koridor pemerintahannya, itu harus kemudian bercermin pada Pancasila, bukan urusan pemerintah yang menafsirkan Pancasila dan seakan-akan menjadi klaim pemerintah lah yang Pancasila gitu. Jadi bukan urusan pemerintah dalam hal ini. Kalau kita lihat pandangannya Refli Harun, sebenarnya saya juga sepakat-sepakat saja. Pancasila jangan sampai dikapitalisasi, jangan sampai dimonopoli menjadi makna yang hanya dari pemerintah saja. Karena Pancasila ini merupakan ideologi terbuka untuk setiap masyarakat Indonesia. Yang kedua, juga bisa jadi punya kemungkinan di presiden 2024 gitu kan. Karena melihat gejala-gejala politik hari ini kita bingung. Yang sebelumnya menjadi oposisi, sekarang menjadi pemerintah, jadi satu bagian. Yang sebelumnya satu suara, satu corong, sekarang menjadi. Yang akan bisa melihat siapa yang presiden 2024, kita akan bisa melihat mungkin pada penghujungnya, pada akhir-akhirnya nanti. Tapi sekali lagi kalau bicara terkait apakah RUU dibutuhkan tadi, secara garis besar kalau saya melihat pandangannya Bang Refli, dia lebih menolak, bahkan BPIP pun dia menolak. Karena jangan sampai ada tafsir tunggal Pancasila itu hanya dari segi pemerintah perspektif. Ini saya singgung terkait pasal 44 ya, bahwasanya presiden yang berkuasa atas pembinaan ideologi, haluan ideologi Pancasila. Jadi seakan-akan kan presiden ini Pancasilais. Jika ada orang yang berseberangan dengan presiden, maka dia akan seperti anti Pancasila gitu. Ini yang bahaya, ini yang parah. Dan tugas pemerintah bukan untuk mengurusi tafsir Pancasila, tapi menggerakkan bagaimana konsep Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya mempertanggungjawabkan amanah baik di parlemen, baik di pemerintahan, itu bukan hanya mempertanggungjawabkan di dalam kerangka keduniaan, tapi kita mempertanggungjawabkan juga sampai di mahkamah akhirat nanti. Itu kan sebenarnya konsep Pancasila, sila pertama. Tadi pada praktiknya, malah banyak pemerintah secara universal untuk hal itu. Saya rasa begitu, Mbak Moderator. Saya kaget juga dia ada di sini, Mbak Bermuda. Ya, bagaimana Pak Braman? Apakah ada sanggahan
atau mungkin setuju? Oh ya, jadi berdialog juga bahwasanya kalau kita lihat sebenarnya di rapat-rapat awal itu dengar pendapat di DPR, sebenarnya ada poin menarik yang disampaikan atau diusulkan oleh Prof. Jimli. Kan kebetulan Prof. Jimli diundang untuk menyampaikan saran dan gagasan. Prof. Jimli itu mengatakan seperti ini di poin di risalah sidangnya itu di pendapat umum. Yang pertama, Prof. Jimli menyarankan agar nomenklatur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini berubah menjadi Dewan Nasional dengan harapan bahwasanya kedudukannya itu lebih tinggi lagi. Yang kedua, konsekuensinya adalah penambahan wewenang, yaitu judicial tersinkron antara Pancasila Undang-Undang Dasar dengan regulasi yang di bawahnya. Bahkan kalau nggak salah di dalam draft risalah itu, Prof. Jimli mengatakan kalau boleh menggunakan pendekatan omnibus law, sehingga regulasi-regulasi lain itu kemudian yang tidak sinkron bisa disinkronkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Ini sepertinya ada pertanyaan dari serta yang lain. Nah, bentar saya lihat. Mbak Moderator, suaranya kurang keras, Mbak Moderator. Ini belum makan. Nah, ini ada pertanyaan dari saudari Harniah S.PD. Assalamualaikum, saya mau tanya RUU Haluan Pancasila wajib ditolak. Kenapa? Begitu, Kak. Oke, pertanyaannya terkait apakah benar Pancasila akan diubah yang sila pertama itu. Sebenarnya kita juga itu tidak salah. Kesimpulan seperti itu untuk saudara sajawan ya. Sebenarnya tidak salah. Ya, lagi-lagi kesimpulan itu lahir dari fakta-fakta yang dilakukan oleh DPR hari ini. Pasal sisipan tiba-tiba dalam perjalanan ada pasal 3 ayat 2 itu terkait pengkristalan poin Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kalau terkait apakah akan dirubah, ya sekali lagi ini memiliki tendensi, kita bicara terkait teori probability, kemungkinan. Dia saja merupakan menuai sebuah perdebatan apakah Pancasila telah final atau belum final. Perdebatan apakah Pancasila telah final dan belum final sebenarnya kan membuka peluang untuk kita berargumen bahwasanya berarti bisa ada momentum Pancasila ini bisa direvisi. Nah, ini yang mungkin Pancasila sila pertama apalagi akan dirubah. Nah, tapi problemnya perubahan sila pertama ini berdasarkan pada tendensi yang tidak jelas. Jangan sampai ketidakjelasan tendensi merubah sila Pancasila ini adalah salah satu unsur-unsur maraknya atau bangkitnya kembali paham-paham yang ini. Jadi kita bicara terkait menolak khilafah, di satu sisi sebenarnya ada ideologi transnasional dan khilafah radikalisme timur, tapi membangkitkan radikalisme dalam berpikir gagasan transnasional yang lain. Ini kita harus bijak wise melihat hal ini. Jangan sampai menutup mata sebelah terkait khilafanisme atau konsep radikalisme dalam membangun sebuah cara yang sangat radikal terkait kenegaraan, tetapi menutup diri dalam. Jadi apakah benar Pancasila akan diubah? Mungkin bisa saja. Tapi kalau benar atau tidak kita lihat perkembangannya. Assalamualaikum, saya mau tanya RUU ditolak kenapa Harniah SPD? Itu yang tadi. Mungkin tadi Mbak Harniah mungkin belum join ya terkait penjelasan saya terkait poin-poin tadi. Intinya adalah kenapa
RUU ini wajib ditolak. Saya pribadi, secara individual, bahwasanya RUU ini sebenarnya menarik. Dia bisa meningkatkan literasi kebangsaan kita. RUU ini bisa kemudian menyadarkan komitmen kita yang telah dulu dibentuk oleh pendiri bahwasanya penting sebuah kebersamaan, sebuah persatuan. Pendidikan kebangsaan yang hari ini kita lihat wacana bangsa kita lagi-lagi tergerus sedikit-sedikit terkait politik, polarisasi politik antara kubu. Ini yang semakin membuat tidak sehat wacana kebangsaan kita. Dengan adanya RUU ini sebenarnya kita punya bahan. Jadi ketidaksepakatan saya adalah tadi RUU ini sangat banyak dengan unsur politik di dalamnya. Sehingga ketika kita ingin karena memang kalau saya lihat naskah akademiknya, teman-teman kalau lihat naskah akademik dari RUU ini, sebenarnya dia berbicara terkait penguatan basis BPIP, alas hak BPIP, memperkuat BPIP secara prosedural. Tapi faktanya ada pasal-pasal selunjukan yang bukannya menjelaskan terkait prosedural, malah menjelaskan terkait tafsir Pancasila. Ini yang ditolak. Apalagi sangat jelas ada keterkaitan antara penghilangan konsideran terkait tap MPRS terkait pembubaran PKI, baru pemasukan poin Pancasila terkait dari Trisila dan Ekasila, dan beberapa poin yang sangat-sangat cenderung untuk abuse of power nanti. Kurang lebih seperti itu Mbak Harnia. Mas Bram, Mbak, pada kolom komentar ini saya Oke, Mbak moderator? Ya, ada lagi? Selanjutnya, bagaimana tindakan yang tepat kita sebagai mahasiswa untuk mengurai polemik RUU HIP tersebut? Di usulan saya juga dalam tulisan saya itu, nanti saya share ke teman-teman kalau belum kebagian. Pandangan pribadi saya adalah RUU ini harus dibawa pada ranah akademik. Karena dalam ranah akademik tidak ada unsur politik. Ketika kemudian RUU ini betul-betul menjadi urgensi dalam kemaslahatan bangsa, berumus pada kepentingan politik beberapa kelompok saja, maka kita harus menolak. Mahasiswa di sini bagaimana? Yang pertama, mahasiswa kemudian harus melihat RUU ini secara komprehensif dari berbagai macam literatur, dari berbagai macam sudut pandang. Klaim sepihak atau kemudian kita langsung menolak RUU ini tanpa mengkaji pun adalah hal yang salah. Kita menerima tanpa mengkaji RUU ini pun adalah hal yang salah. Yang harus kita lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu. Minimal konsep Trisila Ekasila itu apa sih yang menjadi alasan kenapa sampai digaungkan atau ditolak tegas-tegas oleh berbagai macam elemen kelompok masyarakat. Kita harus melihat tupoksi RUU ini secara komprehensif. Sehingga ketika kita menolak atau menyepakati, ada alasan di balik sikap. Kalau kemudian kita memberikan sikap sepakat, alasannya apa? Tidak sepakat, alasannya apa? Tetapi kalau bicara terkait substansi yang ideologi Pancasila, maka kita harus tegas untuk konsideran harus diisi oleh tap MPRS. Yang kedua harus memperbaiki nomenklatur pasal 7 ayat 2 atau bisa saja menghapuskan itu, karena memang niat awal RUU ini dalam naskah akademik adalah untuk memberikan landasan prosedural BPIP, bukan menjadi regulasi pentafsir Pancasila. Makanya tidak salah juga lagi-lagi kalau ada opini hukum konsep hierarki hukum Al-Mukarram Kiai Hans Kelsen, gitu kan. Ustadz Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan hierarki hukum itu ada namanya Grundnorms. Kemudian di bawahnya ada norms, dan norms. Nah, Grundnorms ini kemudian kita maknai sebagai Pancasila, dan norms di bawahnya itu adalah mungkin kalau kita di Indonesia kalau kita rujuk pada Undang-Undang Nomor ketika Pancasila dijadikan sebagai undang-undang, maka tidak salah ada kesimpulan dari opini masyarakat mendowngrade dari yang sebelumnya Grundnorms menjadi norms biasa atau aturan biasa. Ini kan mengkerdilkan
nilai filosofi Pancasila itu. Ya, baik, ada pertanyaan dari ini. Apakah kalau kita bicara kemungkinan, sebenarnya terkait rencana penerapan RUU HIP ini merupakan sebuah konspirasi atau hanya sebagai pengaruh suka? Kalau bicara terkait kemungkinan, banyak kemungkinan. Teman-teman kalau lihat berbagai macam media terkait tanggapan terkait RUU ini, banyak sangat 1 tahunnya Novel Baswedan. Jadi, kalau kita melihat kasus Novel Baswedan ini luar biasa. Sebuah penegak hukum kemudian disiram dengan air keras. Ini kita bicara terkait konsep pidana ini. Jadi actus reus dan mens rea itu kita tidak boleh nafikan kalau tidak ada unsur niat yang tidak sengaja. Karena ketika dia sudah menjadi actus reus, menjadi tindakan, maka mens rea tidak sengaja sudah menjadi sengaja. Niat sudah menjadi delik, itu maka dia sudah jadi sebuah unsur pidana. Tapi hanya dituntut 1 tahun oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini menjadi menarik. Jadi nenek saja yang mencuri kasus di Jakarta, nenek yang mencuri pisang saja sekitar 12 tahun penjara. Tapi ini penegak hukum yang memberantas korupsi, kemudian disiram oleh air keras, dituntut 1 tahun. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar publik. Di mana esensi keadilan, di mana esensi kepastian hukum ini, bagaimana sebenarnya gitu? Apa jangan-jangan ada permainan di balik ini? Tiba-tiba muncullah isu terkait RUU HIP. Makanya ada yang mengatakan jangan-jangan ini merupakan isu untuk mengcover isu Novel Baswedan itu. Sekali lagi, kalau bicara kemungkinan semua bisa kemungkinan. Tapi kemungkinan ini harus dipijakan pada analis yang konkret. Jangan pada analis individual yang jatuhnya gitu. Kalau bicara konspirasi, ya apalagi sekarang COVID sekarang makin heboh konspirasi. Saya ketemu sama teman-teman saya itu pada berani semua katanya COVID ini konspirasi ya. Saya bilang konspirasi itu tidak hanya itu, sekali lagi tergantung dari sudut pandang dan fakta yang kita lihat di lapangan. Itu yang bisa saya diskusikan terkait pembahasan ini. Yang lain. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena masih ada waktu, jadi kami masih berikan kesempatan untuk mungkin 2 orang penanya. Bisa menuliskan di kolom komentar dengan format nama _pertanyaan. Baik, masih kita tunggu. Saya mau tanya, RUU Haluan Pancasila wajib ditolak. Kenapa? Jadi kalau bicara terkait wajib ini kan perkara fikih ya. Jadi ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika ditinggalkan dapat dosa. Jadi kita jangan dulu bicara terkait dalil wajib atau tidak wajib, tapi kita harus melihat dulu alasan kenapa, apa sebenarnya di balik RUU ini. Nah, prinsip kita mau menolak atau tidak, lagi-lagi kita kembalikan kepada hasil dari analisa kita. Tidak ada perkara wajib atau sunnah nanti ditolak atau enggak gitu, atau mubah atau haram gitu. Fakta sejarah pada prinsip-prinsip nasionalisme dan kesepakatan. Itu Pancasila sampai hari ini kita itu konsensus luar biasa loh sebenarnya, Mbak Moderator. Itu konsensus luar biasa. Bagaimana dari 22 Juni yang gentleman agreement yang pada sila pertama itu berbunyi ketuhanan sesuai dengan syariat Islam, rekonsiliasi Islam antara tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama, dan kesepakatan itu sebenarnya merupakan konflik yang terselesaikan. Jadi ketika RUU ini lahir, itu seperti membuka kotak Pandora konflik lama yang telah selesai dengan kesepakatan itu. Itu yang menjadi sebuah kenaifan dalam RUU ini, yang niatnya ingin melaksanakan nilai Pancasila, tapi jatuhnya pada implikasi, pada fakta di lapangan secara
empiristik kita bisa lihat malah dia seperti membuka kotak hitam yang itu sudah selesai permasalahan dari zaman dahulu. Aduh, Bang Bram. Ya baik, kita cek lagi. Saya rasa tidak perlu ditanggapi yang pernyataan Bang Bram ini ya terkait Ibu Negara. Masih memberi waktu. Oke, ada lagi. Jadi moderator seperti itu secara garis besar pandangan terkait RUHIP ini dia memiliki implikasi negatif dan implikasi positif. Salah satu positifnya adalah tadi dengan RU ini sebenarnya kita memiliki bahan untuk deliberasi substantif terkait poin-poin kebangsaan. Kita bisa mengeksplor kembali, menjadi refleksi terkait kesepakatan yang lahir dari perjuangan para founding fathers sehingga menguatkan komitmen. Itu poin positifnya. Tapi poin negatifnya kita bisa melihat banyak unsur politik, kemudian ada tendensi-tendensi yang malah memicu perpecahan gitu. Malah sekali lagi ya, kalau ada kaidah usuliyah al-imam ala maslahat pemimpin itu dalam memutuskan sebuah permasalahan harus berdasarkan pada kemaslahatan. Kemaslahatan ini adalah kebaikan yang menyeluruh. Dia tidak bicara secara kuantitatif, tetapi dia bicara secara kualitatif. Kemaslahatan yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Hari ini, apakah RUU di tengah pandemi, di tengah konflik ekonomi, di tengah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, apakah dia memiliki urgensi untuk lahir? Itu menjadi pertanyaan. Apakah itu merupakan kemaslahatan? Itu menjadi pernyataan. Maka kita harus mengapresiasi juga salah satu langkah pemerintah dengan menunda Prof. Mahfud MD. Sehingga ya ini menjadi simalakama ketika pemerintah melanjutkan pembahasan, ini akan mencelakai dan bahkan akan membuat pandangan masyarakat sangat negatif kepada pemerintah. Karena lagi-lagi kita belum selesai dengan new normal, penerapan new normal yang masih Mohon maaf ya kepada teman-teman, tadi live-nya tiba-tiba mati.
Mohon maaf kepada para peserta tadi karena live-nya tiba-tiba mati karena durasinya sudah habis. Ya, mohon maaf Kak tadi karena ternyata kita terlalu asik berbincang-bincang, durasinya habis. Iya. Jangan disadap lagi nggak ya? Nggak disadap ya? Nggak disabotase ya? Enggak. 5 menit lagi Kak, mungkin untuk satu orang penanya. Suaranya kurang jelas Mbak Moderator. Karena masih ada waktu 5 menit lagi, jadi mungkin untuk satu orang penanya. Oke, kita berikan kepada satu orang penanya, silakan. Sudah ada muncul. Bagaimana peran kita masih menyikapi gerakan para aktor kebijakan yang bekerja? Bagaimana peran kita mahasiswa menyikapi gerakan para aktor kebijakan yang bekerja tanpa melibatkan peran masyarakat sekarang? Ya, sekali lagi kalau kita bicara peran mahasiswa itu sebagai MTS ya, masyarakat dan tanggung jawab sosial, kita bicara sebagai penyambung lidah masyarakat, maka kita punya fungsi penekan, kita punya fungsi menekan pemerintah. Jelas mahasiswa merupakan salah satu elemen yang ditakuti karena mahasiswa ini merupakan masyarakat intelektual. Ketika pemerintah memiliki tendensi negatif dengan RUU ini, maka mahasiswa bisa melakukan perlawanan, baik perlawanan berbentuk aksi, kemudian kita bisa, salah satunya seperti ini. Dialog-dialog seperti ini merupakan salah satu perlawanan secara intelektual untuk menyadarkan bahwasanya pentingnya sebuah kesadaran mahasiswa melihat problematika kebangsaan. Atau kalau misalnya kita beberapa ujung bisa kemudian diakhiri dengan aksi, entah aksi berbentuk kritik, kemudian kita bisa menyurat kepada pemerintah, itu sah-sah saja loh. Sebagai bentuk dari hasil diskusi, maka teman-teman kamus menolak RUU ini atau menyepakati RUU ini dengan alasan seperti apa dan seterusnya. Kemudian teman-teman membuat dalam bentuk surat pernyataan dan bisa kemudian diunggah, atau bahkan teman-teman bisa mengirimkan kepada DPR atau Presiden untuk ini sebenarnya tidak memiliki urgensi. Itu sah-sah saja. Itu teman-teman ingin melakukan aksi, silakan saja lah. Tapi lagi-lagi kita harus mempertimbangkan setiap aksi dan tindakan yang kita lakukan haruslah sesuai pada keadaan-keadaan seperti misalnya ketika pandemi seperti ini, kemudian harus sesuai protap dan sebagainya. Karena kita lah sebagai penyambung lidah masyarakat yang paham dengan keadaan ini, kita yang harus kemudian berjuang untuk menjelaskan itu, melawan itu. Ada lagi pertanyaan? Apakah ada lagi pertanyaan atau sanggahan? Ya, tinggal 2 menit lagi. Jadi masih kita beri kesempatan pada peserta. Nah, kemudian moderator juga saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam memberikan, ini ada pertanyaan ya. Ada kaitannya dengan upaya kebangkitan komunis Indonesia. Bagaimana misalnya Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan ke beberapa teman di awal-awal sebelumnya bahwasanya yang membuka opini untuk publik memberikan kesimpulan kebangkitan komunisme adalah tidak adanya, pertama adalah tidak adanya konsideran terkait tap MPRS itu. Yang kedua adalah konsep ekasila atau gotong royong itu selalu diidentikan, dikemukakan oleh PKI dalam sidang konstituante itu kan, membuat undang-undang dasar yang baru. Makanya tidak heran kalau kelompok-kelompok agama menentang konsep gotong royong, bukan karena
bukan karena siapa yang mengemukakan, tapi ditungganginya oleh kepentingan seperti tadi. Sejauh ini mengatakan moderator bahwasanya melihat atau menganalisa sesuatu janganlah kemudian dibawa dengan perasaan sensitif yang berlebihan. Jadi ketika kita menganalisa dengan emosional atau sensitivitas yang berlebihan dan cenderung tidak terbuka, ini bermasalah, mari kita bicarakan, kita aksikan, kita suarakan, dan kita berikan argumentasi yang logis. Sehingga tidak kita bicara ikut-ikutan, mahasiswa tidak boleh ikut-ikutan, taklid juga tidak boleh. Karena banyak yang menolak, kita pun menolak. Kita harus menelaah. Kenapa menolak? Oh, berarti kita sepakat. Kelompok-kelompok besar menolak karena yang pertama, ini mencederai bla bla bla. Oke, kita sepakat. Tapi kalau kita tidak sepakat, apa alasannya? Nah, ini kemudian harus memberikan argumentasi yang rasional juga. Jangan kita tidak sepakat karena ikut orang yang tidak sepakat juga. Ini salah juga. Independensi berpikir mahasiswa harus kita pertahankan. Idealisme mahasiswa harus kita pertahankan. Kita masuk pada sebuah istilah jitu min mukhriban wa jitu min musyarikan fakatana bain mukhribin wa musyarikin. Saya datang dari timur, Anda datang dari barat, dan kita sama-sama terpisahkan oleh jurang timur dan barat. Tidak akan ketemu kalau kita bicara terkait pandangan seperti itu gitu. Makanya harus tenang, dingin, kita menganalisa. Ketika ternyata nasional tiba-tiba tetap dilanjutkan, harus dilawan. Kita harus di garda terdepan untuk menolak. Tapi mungkin ketika dia mundur sampai pandemi selesai, kemudian sampai tahun depan atau dalam keadaan yang lebih stabil, kemudian masih melalui aspirasi, menyerap aspirasi, melewati tahap-tahap seperti menyerap aspirasi dan pendapat. Konsep RU ini harus diberikan dan dimasukkan ke dalam kampus-kampus agar diolah oleh masyarakat perguruan tinggi. Diolah oleh masyarakat kampus sehingga terlepas dari kepentingan-kepentingan tadi. Nah, jadi ketika misalnya masyarakat kampus menolak, maka tidak boleh kemudian kalau kita melihat masyarakat yang secara dominan menolak, ada yang harus diperbaiki, atau jangan, ya kalau misalnya memang tidak diperbaiki, ditolak sepenuhnya. Kalau memang RUU itu hanya membahas terkait landasan prosedural BPIP, oke, hilangkan tuh pasal-pasal terkait tafsir tadi, tambahkan konsideran terkait TAP MPRS, itu baru kemudian kita bisa masuk ke dalam pikiran. Tapi kalau TAP MPRS-nya masih tidak dimasukkan, kemudian malah memberikan tafsir-tafsir Pancasila, saya kurang paham terkait RUU ini jika dikaitkan dengan pemberedelan ketuhanan yang Maha Esa dan berkaitan PKI, sebab yang saya tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi final bangsa. Saya kurang paham terkait RUU ini jika dikaitkan dengan ketuhanan yang Maha Esa yang mungkin yang dia maksud adalah saya kurang paham RUU ini jika dikaitkan dengan penghilangan ketuhanan yang Maha Esa dan kebangkitan PKI, sebab yang saya tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi final bangsa. Ya, idealnya kita bicara tadi, bagi beberapa kelompok mengatakan ideologi Pancasila telah final, tapi bagi kelompok yang lain mengatakan ini belum final. Seperti Rocky Gerung, kita mengklaim untuk telah selesai, walaupun secara prosedural ini telah selesai. Kalau bicara terkait kebangkitan PKI dan dihilangkannya ketuhanan yang Maha Esa, kita lihatlah fakta-fakta sejarah. Sejarah menjadi pembelajaran yang sangat spesial karena sejarah memberikan pemahaman yang komprehensif terkait hal itu. Apa hubungannya PKI dengan ketuhanan? Bagaimana membubarkan berbagai macam kegiatan keislaman seperti pengkaderannya PI di Madiun dan di beberapa daerah? Itu kan sebenarnya bahkan PKI yang merusak pondok pesantren, mengancam para kiai tokoh agama, itu sudah bicara fakta-fakta yang lahir dari sejarah. Jadi kalau bicara sangkut pautnya, ya kita bisa mensinkronkan atau bisa memberikan kesimpulan dari fakta-fakta sebagai sinkretisme.
dia merupakan gabungan dari pemahaman-pemahaman kaum bangsawan dan kaum agamawan. Sehingga kalau kita bicara terkait konsep negara kan, ada yang namanya kita kenal dengan demokrasi, kekuasaan. Ada yang pertama kita kenal dengan demokrasi atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang kedua ada teokrasi, kekuasaan ada berada pada Tuhan. Dan yang ketiga ada nomokrasi, kekuasaan ada pada norma atau aturan. Berputar pada tiga hal tadi, demokrasi, nomokrasi atau teokrasi. Tapi Pancasila telah komprehensif dengan tiga gagasan tadi. Teokrasi, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bicara nomokrasi, Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kita bicara terkait demokrasi, pasal 1 ayat 2. Sebenarnya komprehensif tuh sistem kita itu filosofis tadi sebagai filosofi Dom setelah bernegara. Oke, moderator. Ya. Musuh ideologi bangsa. Musuh ideologi bangsa. Aduh. Hilang ya. Musuh ideologi bangsa kita adalah ideologi kiri dan ideologi kanan. Jadi siapapun yang mencoba mengganggu Pancasila adalah musuh bangsa kita. Itu yang benar. Saya sepakat. 2 tahun lalu saya membuat sebuah tulisan. Tulisan saya adalah Indonesia masih terjajah. Maksudnya seperti apa? Kita bebas. Kita dikatakan merdeka karena kita tidak dijajah lagi. Diskriminasi dan lain sebagainya. Walaupun masih ada sampai sekarang ya, praktik ini masih ada. Tetapi kita masih terjajah secara pemikiran. Pemikiran kita masih terjajah oleh pemikiran timur dan pemikiran barat. Datanglah ideologi-ideologi dari barat, datanglah ideologi-ideologi dari timur. Makanya kalau kita lihat sebuah penelitian mengatakan untuk masuk ke dalam negara. Beda dengan negara-negara yang dikatakan liberal, malah negara-negara liberal itu yang diklaim sebagai negara-negara bebas membatasi bahkan gagasan-gagasan itu yang menariknya. Makanya ya harus kita lakukan tadi. Terus mengkaji, kita harus memberikan aksi. Ya. Oke, moderator. Ada lagi yang ingin bertanya. Dan sampai nanti udah mau merujung, ada lagi yang bertanya. Masih ada waktu. Kami berikan waktu tambahan. Sampai jam 11. Mungkin teman-teman masih mengerti Kak ya. Jadi sambil kita tunggu. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa 11.30 ya. Iya Kak. Ya, oke, kita masih membuka kesempatan. Silakan. Di sini kita masih menunggu Kak, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang baru berjaringan. Suaranya kurang jelas, moderator. Kita masih menunggu Kak pertanyaan dari teman-teman. Mungkin masih mengerti Kak. Teman-teman kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang lain? Kak. Semoga nanti bisa mengadakan kegiatan bareng sama teman-teman Mantek kan, mahasiswa intelektual UIN Malang. Sudah saya hubungkan kemarin melalui Instagram itu, saling tag-tagkan itu. Terima kasih banyak Kak. Semoga nanti kami bisa melaksanakan acara-acara lebih baik daripada ini.
kita masih lanjut apa gimana? Ini kayaknya teman-teman sudah selesai ini. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang lagi. Memang panjang. Kalau saya juga entah kenapa ya, setiap ada produk hukum yang kontroversi selalu diundang. Kemarin pas pandemi itu, yang undang-undang COVID, saya diundang dialog di Medan terkait undang-undang COVID. Baru masalah PTKN juga, Dirjen itu ada sangkut pautnya juga dengan ada sangkut pautnya dengan undang-undang COVID yang tidak ada pos anggarannya terkait terhadap pendidikan. Itu baru saya diundang di podcast Anak Padang kemarin bicara terkait kasus Novel Baswedan. Nah ini ke Banjarmasin ini bicara RUU HIP. Jadi ternyata akhir-akhir ini polemik hukum itu semakin sering dibahas, entah karena masyarakat semakin kritis. Kak moderator suaranya katanya disuruh dekatin, kurang jelas. Ya seperti yang kakak katakan tadi bahwa polemik tadi muncul karena dua hal. Karena kekritisan masyarakat atau memang kurang jelas Kak moderator. Karena tes. Kedengaran kah? Ini kata Edi Rahman ini, suara moderator kurang jelas. Ada kambing hitam juga, jempol. Bertanya ya. Gimana? Masih kita tunggu kayak bagi yang ingin bertanya. Kurang jelas Oke. Kak. Tes. Ya. Oke, sip. Jadi itu ya. Ketuanya. Nah, ada kan muncul dari Rainaldi Ilyas. Mungkin Kak bisa bantu jelaskan lagi soal pandangan antara yang menyatakan bahwa Pancasila telah final dan Pancasila yang harus berkembang di tengah masyarakat. Rainaldi Ilyas ini seperti nama teman saya dari mana ada saya. Mungkin Kak bisa bantu jelaskan lagi soal pandangan antara yang menyatakan bahwa Pancasila dan Pancasila harus berkembang di tengah masyarakat. Tadi kalau teman-teman masih saya jelaskan atau saya berikan statement bahwa secara prosedural Pancasila telah final. Tapi secara substansial Pancasila harus terus dibuka kajiannya agar dia berkesinambungan, dia terus dikaji. Nilai filosofi kebangsaan kita. Makanya kajian-kajian terkait Pancasila kan sering dilakukan oleh MPR melalui sosialisasi 4 pilar. Tapi kita bicara terkait Pancasila tidak kemudian harus mengikuti atau selalu ikut pada kajian-kajian formal. Kita bisa mengadakan kajian-kajian yang berbasis atau menyangkut pautkan Pancasila. Contoh kita bicara terkait sila ketuhanan yang maha esa. Terkait klaim kelompok Islam, contoh misalnya ketuhanan yang maha esa itu sebenarnya tidak lari kok jauh dari konsep ketuhanan sesuai dengan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena ketuhanan yang maha esa, kenapa menggunakan kata esa? Kenapa tidak Tuhan yang maha esa satu? Karena secara didaktural bahasa dalam pendekatan bahasa, esa itu artinya tunggal. Tunggal tidak bisa tunggal maha satu, dia tidak bisa beranakan. Jadi itu klaim salah satu kajian terkait sila satu yang diklaim ya itu sebenarnya tidak ada konsep tauhid tadi. Nah ini kan sebenarnya kita bisa menggali kembali konsep-konsep seperti ini dan tidak kemudian mengkultuskan secara berlebihan. Karena dia sebagai nilai filosofi harus dikaji secara filosofis pula. Itu ya, Rainaldi Ilyas. Saya setuju dengan Kakak. Entah tempat saya aja atau memang trouble ya.
Saya juga nggak tahu apakah ini, soalnya beberapa juga saya lihat masuk keluar ini gambarnya. Mungkin suara yang mantul. Iya. Oh, makasih, berarti orang dari timur ini. Ya, begitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Selamat datang yang baru gabung. Kita sudah sampai di akhir ya. Ya, bagi teman-teman. Ya, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena pada jam 11.30 akan kita akhiri sesi tanya jawab dan kita masuk kepada sesi penutup. Oke, sesi penutup ya. Setelah 11.30 baru sesi penutup. Oh, sorry. Suaranya soalnya nggak terlalu jelas. Samar-samar itu. Mohon maaf banyak nanya terkait bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ya, terus. Ya, memang ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Sehingga ideologi terbuka ini adalah dia bisa dikaji, bisa kemudian dilihat dari berbagai macam arah. Dia tidak tertutup atau tidak eksklusif. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila kemudian ya, bagaimana penanya? Baik, moderator, kayaknya ini teman-teman yang lain sudah tidak ada yang bertanya, saya rasa ya. Atau kita tunggu sejenak. Nanti saya coba share tulisan dan PPT saya ke teman-teman biar di-share lagi, dibagikan untuk mungkin kalau Tes. masalah ini. Tes. Oke, masuk. Ya, makanya Bang Bram tolong bantu carikan ya. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jaringannya sudah. Ini mungkin nggak ada sabotase ya. Mudah-mudahan nggak ada sabotase tadi. Ini padahal pakai wifi loh, Pak. Iya, sama. Saya juga dari tadi mati apa? Saya nggak tahu apa jaringan atau gimana juga. Soalnya dari tadi saya pakai jaringan stabil kok di atas. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita masih memberi kesempatan. Karena tepat 11.30 akan kami tutup sesi tanya jawab ya, teman-teman. Ya. Kita masih nunggu Kak, mungkin ada yang ingin bertanya karena 11.30 akan kita tutup langsung sesi tanya jawab. Tes. Tentang perda syariat dan perda agama lain. Kalau terkait perda itu ada aturan khususnya memang. Kayak misalnya contoh di Aceh. Di Aceh itu punya peraturan khusus terkait daerah. Namanya konun. Itu karakteristik kedaerahan. Salah satu keistimewaan dari daerah Aceh. Saya kurang paham maksud pertanyaannya kemana nih. Jadi kita harus bisa melihat mana sumber hukum dan mana hukum formil sendiri itu. Kalau kita bicara sebagai sumber hukum Islam itu sebagai sumber hukum.
Tapi kalau kita bicara terkait hukum Islam yang menjadi hukum nasional, ini akan menjadi perdebatan karena Indonesia tidak sekedar beragama Islam saja gitu. Peraturan daerah itu ya tingkat levelnya kedaerahan. Kalau kita bicara hukum di negara berarti hukum yang bersifat nasional. Tentu akan menjadi sebuah konklusi bermasalah kalau contoh perda yang ada di Manado, Sulawesi Utara diterapkan di nasional, karena jangan kan di nasional gitu. Terkait undang kedaerahan gitu. Kultur daerah yang berbeda sehingga penerapan hukumnya pun harus saya konteks. Jadi kalau kita bicara terkait konsep legal sistemnya, ada dalam hukum itu namanya legal system, ada namanya legal substance, kemudian legal culture, dan legal structure. Kalau bicara hukum secara penerapannya menjadi efektif gitu. Ketika substansi hukum tidak melihat kultur hukum, yang akan terjadi adalah persimpangan dari tujuan hukum itu sendiri. Jadi ada hal yang menarik juga teman-teman kalau kita bicara hukum. Sama seperti kasus pencurian sekitar 2 tahun. Kenapa keadilan kemudian dimaknai seperti itu? Ada apa dengan kenapa kok bisa pencurian 2 tahun disamakan dengan korupsi uang negara 20 tahun gitu? Ini menjadi perdebatan klasik terkait hukum itu sendiri. Kalau Gustav Rechtsch di dalam teorinya The Vision of Law, tujuan hukum itu bermuara pada pertama kepastian hukum, yang kedua adalah utilitarianisme atau manfaat, dan yang ketiga itu keadilan. Yang ketiga penerapan itu akan bingung. Adil ini seperti apa? Karena setiap orang memiliki standar adil. Bahkan setiap putusan pengadilan pasti ada yang merasa tidak diadili, walaupun sudah diputuskan oleh hakim. Pasti ada yang merasa tidak diadili. Dan sebab karena itulah, maka keadilan menjadi hal yang sangat relatif. Lahirlah konsep positivisme hukum, yang dimana keadilan disandarkan pada kepastian sebuah permasalahan berdasarkan kepada kepastian hukum, maka itu diindikasikan sebagai keadilan. Tapi pada fakta sekarang ini kita bisa melihat bahwasanya keadilan sangat menyimpang dalam kepastian hukum. Tidak salah kalau Prof. Sachitro Harjo menuliskan sebuah mahakarya hukum progresif, di mana keadilan itu ya intinya pada keadilan, bukan pada kepastian. Karena hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ini perdebatan klasik terkait tarikh tasyri', bagaimana hukum dalam perspektif keadilan. Tapi lagi-lagi kalau kita tarik ke halun ideologi Pancasila, tidak ada sebenarnya perubahan Pancasila ketiga. Tadi saya sudah jelaskan, yang jadi masalah itu adalah pada pasal 7 ayat 2-nya ada tafsir yang diberikan, dan tafsir yang diberikan itu malah menimbulkan kontradiktif, di mana yang dijadikan sebagai klaim itu adalah klaim tafsir pertama Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni. Sementara kalau kita bicara terkait sejarah, ada sejarah yang lebih kompleks, bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar lahir secara nomenklatur Pancasila, lahir 7 Mei ketika ketika kesempatannya Muhammad Yamin, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Supomo, dan akhirnya pada 22 Juni lahir Piagam Jakarta dan disahkan pada konsensus luar biasa atau konsensus Islam pada 18 Agustus. Jadi kalau bicara terkait perubahan sila pertama pada Pancasila ini masih belum jelas. Tapi kalau probability kemungkinan akan ada condong ke sana, ya bisa jadi seperti itu. Selamat datang Pak Sultan Aksa, ini Inspektorat Daerah Sulawesi Utara ini. Luar biasa nih kamu semua. Selamat datang Pak. Ya. Ya, baik, masih ada 6 menit.
sebelum kami tutup, masih ada lagi? Kita beri kesempatan Kak untuk satu orang mungkin. Oke, kita beri kesempatan. Jaringan. Tes. Halo. Serta apakah suara moderator kedengaran? Tes. Gimana? Enggak, Kak, tadi sempat loading lama. Oke. Ya, kepada peserta apakah ada yang ingin bertanya? Karena pertanyaan ini. Kalau masih kurang silahkan, tidak apa-apa. Mumpung waktunya masih ada. Ya, masih kita tunggu. Untuk peserta yang ingin bertanya mungkin lagi ngetik, Kak. Jadi Mbak moderator seperti itu ya. Saya katakan, saya tegaskan lagi terkait RUHIP. Karena organisasi besar seperti NU Muhammadiyah dan MUI, apakah kita mampu untuk meragukan kredibilitas keilmuan mereka? Tentu tidak. Ketika sudah seperti itu masifnya gerakan, ada sesuatu yang bermasalah. Makanya apa yang bermasalah, teman-teman mahasiswa harus paham. Sehingga ketika bergerak, kita bisa tepat apa yang kita duga, apa yang kita bisa, dan memberikan respon yang tepat. Terima kasih atas kegiatannya dan sehat selalu. Oke, sampai jumpa Didik Syahabdi. Mungkin saya rasa tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ya. Langsung kita masuki ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Sebelum menutup acara ini, saya akan membacakan beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama, bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila tidak bisa dikapitalisasi oleh pemerintah. Sehingga tidak bisa jika pemerintah hanya bisa menafsirkan tunggal. Dan di sini peran pemerintah bahwa polemik dari RUU HIP ini muncul dikarenakan dua hal. Yang pertama yaitu mungkin kekritisan dari rakyat, dan yang kedua ketidakadanya transparansi dari lembaga pemerintah, sehingga banyak memunculkan praduga-praduga masyarakat terhadap pemerintah. Dan kita membawa ke ranah akademik agar kita bersama-sama mampu mengkaji dan memberikan fakta-fakta yang konkret, tidak dengan sensitivitas. Dan di sini peran mahasiswa sangat benar-benar diperlukan. Ya, mungkin itu saja Kak kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai Let's Talk Dialog Virtual Nasional tentang mengurai polemik RUU HIP di tengah pandemi. Sebelumnya dari yang luar biasa dan benar-benar menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana, sehingga mereka tergerak mungkin akan mengadakan diskusi-diskusi lanjutan tentang RUU HIP. Baik, saya Mona Ayuna selaku moderator mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta yang telah bergabung. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua.